baru beberapa langkah kan pandangannya kan makin jelas, makin kelihatan. Dan itu ya seperti yang dialami Yohan tadi, kepala orang ternyata. Aduh, kepala orang bro, yang bentuknya tadi sama. Anjir. Kepala orang, untung dia nggak sempet ngedeket banget kan, udah nyadar kepala orang, dia balik badan, and you know what? Di atas sajadahnya itu udah ada kakek-kakek ya kan, tanpa kepala sambil nunjuk palanya gitu. Ridwan seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu kampus terbesar di Jakarta. Kebetulan dia perantauan, dia asal Bogor. Bogor, nah, Bojonegoro. Bukan, Bogor yang itu dong, yang Jawa Barat itulah. Oh iya. Liburan semester. Wow. Dia itu memutuskan untuk liburan. Nah, liburan. Ya bener, tapi gaya liburannya si Ridwan ini berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kalau orang-orang pada umumnya tuh liburan ya kemana ya kalau orang Jakarta ya? Ke Bandung, Yogyakarta atau Bali atau Lombok kayak kan? Iya, sama aja sih. Sama aja. Nah Ridwan ini memutuskan untuk berlibur ke luar negeri. Timor Leste. Oh bukan dong. Bukan. Myanmar. bukan. Nah, tapi kan Ridwan ini bukanlah seseorang yang punya kebebasan finansial yang luas lah. Intinya budgetnya minim begitu. Akhirnya dia nyari-nyari tiket pesawat mana yang pokoknya di Asia Tenggara gitulah. Murah-murah. Terjangkau. Ya, kebetulan ketemu nih. Tiket murah banget di bawah 500.000 tiket pesawat maskapai merah, tahulah pokoknya lah ya kan. Maskapai merah tahulah. Terbang ke dari dari Halim ke bandara Malaysia, tujuan Malaysia. Dan Malaysia ya dia sih kesana tuh backpackeran bro ya. Sebetulnya dia tuh sangat buta sebetulnya dengan Malaysia, makanya referensi pertamanya dia itu mengunjungi Twin Tower di Malaysia, di KL, ya kan? Iya. Twin Tower. Pada saat dia udah nyampe Twin Tower, ekspektasinya tuh Twin Tower rame bro, sehingga dia bisa seorang stranger nyari temen lah. Oke, nyari barengan lah. Itu paginya kan, paginya kok ngerasa Twin Tower sepi banget ya kan? Kenapa nih ya? Apa orang Malaysia pada nggak mood keluar apa gimana? Padahal ini musim liburan loh, harusnya Twin Tower rame, ya kan? Oh rame orang Indonesia maksudnya? Iya nggak tahu kan? Nggak pernah kesana. Terus akhirnya nggak pernah kesana ya? Iya. Sama. Terus akhirnya si Ridwan ini ketemu sama warga lokal, misalnya warga Malaysia. Warlock. Oke siap. Ditanya maksudnya. Ini tuh kalau mau ke Twin Tower itu enaknya ngapain aja gitu kan? Kira-kira ada apa aja? Ada apa aja. Tapi si Ridwan nanyanya nggak gitu, nanyanya, Pak Ci ini gimana kalau misalnya awak gitu misalnya liburan ke Malaysia ke Twin Tower gitu, bisa gitu. Terus dijawab lah sama orang Malaysianya gitu kan. Pakai bahasa Melayu cuman kurang lebih gini lah, saya nggak bisa bahasa Upin Ipin soalnya. Pokoknya hari ini itu masyarakat Malaysia ada tontonan di Johor. Orang-orang tuh pada ngumpul di Johor, bukan di Twin Tower pada hari itu. Karena apa? Di Johor itu sedang ada balapan F1 di Sepang. Gitu. Makanya orang Malaysia itu memilih untuk ke Johor lah untuk nonton F1. Terus si Ridwan mikir kan, asik juga sih nonton F1, cuman tiket berapa ya kan? Tapi karena si Ridwan ini kepo, akhirnya naik bus lah dia ke Johor. Jaraknya cuma 30 kilo dari KL. Berarti nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh, Bojonegoro Tuban lah gimana gitu. Lebih. Lebih ya. Pokoknya nggak terlalu jauh, 30 kilo doang. Nggak sampai Tuban berarti. Nah, Rengel. Prambon. Cepu. Cepu. Iya, cepu. Nah,
naik bus dia karena naik kereta nggak ada duitnya ya kan. Tapi kan dia kepo, seenggaknya kalau udah sampai di sirkuit Sepang, seenggaknya dia foto-foto di depan lah pokoknya. Yes, absen lah ya. Absen ya begitu. Nyampe di Johor, terus naik angkutan ke Sepang, sampai di depan. Iya sih bro, tiketnya mahal-mahal. Ada list harga tiket kan. Tapi si Ridwan ini ngelihat, wah ada harga tiket cuman 50 ringgit doang. Jadi kan emang mahal tuh harganya. Ada yang sampai ratusan ringgit, ada 500 ringgit, 400. Itu ada yang cuman 50 ringgit doang. Bisa masuk bro dan nonton F1 asal teman-teman tahu 50 ringgit itu kalau dikurskan sekarang tuh mungkin 171.000, di bawah 200.000 sudah bisa nonton F1. Gila kan tuh? Iya kan? Iya. Tanpa pikir panjang beli dia tiketnya. Beli. Walaupun dia nggak tahu bakal nonton di kategori mana, pokoknya kan bisa masuk tuh. Beli tiket kan? Beli tiket, jalan tuh ke tribun. Pas di tribun dicek petugas, tiketnya bukan tiket tribun. Oh ya wajar lah. Oke. Terus dia mikir apakah tribunnya itu tribun yang nggak ada atapnya ya? Karena ini murah kan. Nanya, emang kalau tiket yang ini itu nontonnya di mana? Dikasih tunjuk sama petugasnya. Jalan, pokoknya belok sampai ada kebun sawit. Jalan lagi terus gitu kan. Oke lah. Mungkin ada tribun di sana, tapi akhirnya ngikutin petunjuk dari petugasnya. Jalan dia, ternyata jalannya tuh hampir 1 kilo bro, jalannya beneran, beneran. Iya. Dan ternyata nontonnya itu bukan di tribun, di perbukitan itu lesehan. Itulah kenapa harganya di bawah 200.000 udah bisa nonton F1. Ya layak sih ya. Iya. Dengan emang ada ya? Ada di bawah 200.000 bro. Ada lesehan di perbukitan gitu. Boleh, bisa dicoba nanti. Bisa dicoba teman-teman, datang ke Sepang lesehan. Nah, oke lah dia lesehan dan memang bro ada wisatawan Indonesia yang nonton lesehan juga. Karena otomatis ya status perekonomiannya kurang lebih sama kayak Ridwan lah, begitulah kira-kira. Iya. Ada tuh beberapa orang Indonesia terus akhirnya ngobrol segala macem. Dan pada waktu itu bro, pada saat mereka ngumpul itu kan masih sore, ya kan, masih sore, masih persiapan. Kebetulan race-nya malam, sore segala macem. Nah terus si Ridwan ini kebelet boker. Tanya lah sama orang-orang itu. Race-nya malam. Gila. Iya kan? Tapi ini masih sore. Si Ridwan kebelet boker, terus nanya sama wisatawan. Mungkin wisatawannya itu udah pengalaman lah, sebelumnya udah pernah ke Sepang, nanya toilet di mana. Dijawab, wah kalau kita nonton di bukit itu toiletnya harus kembali ke gate depan, ada toilet box di situ, jauh lagi dong. Tapi udah kebelet boker nih ya kan, jalanlah 1 kilo ke gate depan, ada toilet box di situ, boker lah. Toh juga race-nya masih malam kan, jadi santai lah. Habis boker keluar ya kan, jalan lagi ke tempat dia lesehan itu. Sayangnya bro, pada saat dia itu udah jalan 1 kilo, udah jalan lama, itu dia tuh nggak ketemu tuh sama rombongan dia yang tadi, nggak ketemu kan. Mana nih kan? Ada 2 kemungkinan. Rombongannya itu meninggalkan si Ridwan atau si Ridwan tersesat. Ya benar. Iya kan? Terus akhirnya ya udahlah, nggak usah nyari mereka lagi. Terus aku udah si Ridwan ini udah capek banget, duduklah si Ridwan. Toh juga dia juga bisa nonton balapan dari tempat yang baru itu. Bisa bro. Terus tapi Ridwan itu mendadak overthinking. Oh iya ya, kan kalau di race itu ada beberapa spot perbukitan ya, yang tidak boleh untuk dijadikan tempat nonton. Karena apa bro? Ini ya sedikit teknis saja ya. Ada beberapa titik di sirkuit yang memang itu sangat berbahaya dan berpotensi mengalami kecelakaan si pembalapnya. Takutnya kalau kecelakaan, apalagi F1 kan, mobilnya bisa tabrakan, meledak, dan Anda tahu kayak instrumen besi yang ada di mobilnya itu bisa terlempar keluar. Spare part. Tahu-tahu, nah bisa terlempar ya kan. Baut. Nah, makanya ada beberapa spot yang nggak boleh emang untuk dijadikan tempat nonton.
Nah si Ridwan ini kepikiran, ini spot yang boleh apa enggak ya? Tapi udahlah bodo amat, tiket murah ini ya kan. Oke, nungguin race, tibalah waktu maghrib. Loh, Maghrib. Ini belum matahari belum tenggelam bro. Waktu maghrib. sholat berarti. Sholat, nggak tahu ada apa enggak ya, sholat ya, ya kan. Terdengarlah sayup-sayup suara azan gitu kan. Si Ridwan ini kan sebagai muslim yang taat dia sholat dong. Tapi dia males sholat di musola di depan. Akhirnya dia memutuskan untuk sholat di situ. Mau wudu dia. Air ada di kamar mandi di depan lagi. Untung dia bawa air mineral sehingga dia wudu itu pakai air mineral itu, ya kan. Wudu dia. Terus mau gelar sajadah. Dibuka tasnya. Sajadahnya tuh ada di dalam banget bro. Iya kan? Dan makanya dia harus ngawur-ngawurin isi tasnya dulu, baru dapat sajadahnya. Diawur-awurin terus dapat sajadahnya, ya kan? Terus masukin lagi, ditutup. Sajadah udah dipegang nih. Terus dia mampus loh, kiblat di mana? Iya kan? Iya dong. Iya. Untung dia bawa kompas. Tapi sayangnya kompasnya itu ada di dalam juga bro. Jadi diawur-awurin lagi ya kan. Narik kompas. Naik ambil kompas nih. Jadi masukin lagi. Kompas ketemu barat nih. Oke. Ibadahlah dia. Kompasnya itu nggak dimasukin lagi bro. Ditaruh di depan dia ya kan. Masukin gampang lah nanti. Sholat segala macem kan. Nah maghrib kan 3 rakaat. Ini kejadian mistisnya tuh justru pas dia sholat bro, di rakaat terakhir. Kok bisa? Nah kebetulan dia tuh kan sholatnya itu membelakangi dari pohon sawit. Membelakangi pohon sawit. Sholat dia pas rakaat terakhir bro. Ada kayak itu apa namanya, suara buah sawit jatuh. Buk. Dan menggelinding ke bawah. Ke samping kiri dia. Menuju ke sirkuit. Tapi gak sampai ke sirkuit karena buahnya tuh menggelinding nabrak pagar. Jadi ketahan sama pagar lah. Tapi kan Ridwan mikirnya ya buah sawit kan. Ya udah sholat aja. Tapi ada yang aneh. Kompas kan dia taruh depan. Yang awalnya dia mengarah ke barat. Kompasnya tuh kayak jadi muter-muter gak jelas gitu loh bro. Ngacak. Wah, kayak kompasnya vampir itu. Iya. Aneh dong. Padahal itu kompas manual loh, pakai air raksa loh. Kenapa bisa kayak gitu kan? Terus Ridwan itu udah nggak fokus sholatnya, tapi memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Pas di tahiyat akhir, kan salam ke kanan ke kiri ya, nengok kanan tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Lagi, assalamualaikum warahmatullah. Pas nengok kiri, kan buahnya jatuh ke kiri dia kan? Iya. Dia tuh ngelihat ini buah sawit kok aneh ya. Apa nih? Terus dia amin, terus diliatin. Agak jauh memang, diliatin dan memang agak gelap. Yang terang kan cuman jalannya doang kan. Diliatin. Diputuskan untuk disamperin dong sama dia dong. Penyakit nih, kuliah penyakit. Dia tuh nggak berpikir apa-apa bro, mikirnya tuh ya buah sawit terus dia bisa bawa pulang, udah gitu aja sebetulnya ya kan. Ngapain buah sawit dibawa pulang? Dijual siapa tahu, gak tahu kan. Iya. Terus dilihatin, nah baru beberapa langkah kan pandangannya kan makin jelas, makin kelihatan. Dan itu ya seperti yang dialami Yohan tadi, kepala orang ternyata. Aduh, kepala orang bro, yang bentuknya tadi sama. Anjir. Kepala orang. Untung dia nggak sempet ngedeket banget kan. Udah nyadar kepala orang. Dia balik badan. And you know what? Di atas sajadahnya itu udah ada kakek-kakek ya kan. Tanpa kepala sambil nunjuk kepalanya gitu loh. Kayak suruh ngambil. Iya. Kayak suruh ngambil ya kan. Terus ditinggal tuh. Lari dia. Bodoh amat larinya ke arah mana. Pokoknya yang penting gue menjauh aja dari tempat itulah. Kata si Ridwan ini. Menjauh segala macam. Wah lari ketakutan dia sambil nangis lah pokoknya lah. Gak lama kemudian dia sampai ke gate depan. Terus dia memutuskan untuk naik bus ya kan. Dia kebetulan pas lari udah ngambil tasnya sih. Iya. Ngambil tasnya.
memutuskan untuk naik bus dan kembali ke KL Twin Tower. Dengan perasaan yang takut di bus ya, dengan perasaan yang takut campur menyesal karena F1-nya kan belum dimulai. Iya dong, nggak sempet nonton F1 dong. 50 ringgit. Iya kan, hilang seketika bro, ya kan? Iya. Terus ya udahlah ke Twin Tower aja foto-foto lah, udah amat lah untuk mengobati kekecewaannya kan. Nah pas dia foto-foto ya sambil ketakutan juga sih gitu kan, foto-foto segala macem, ya kan. Terus bro, pada saat dia foto-foto selesai, terus dia tuh memutuskan untuk tidur di rerumputannya Twin Tower itu. Tidur Taman dia, ya? Taman, scroll Facebook. Iya. Scroll Facebook, ada berita yang lagi viral. Wah, Farel. Viral. Oh, viral. Ada berita yang lagi viral, yaitu adalah berita tentang race F1 yang tadi. Oh, F2. Apa F1? F1 yang tadi, maksudnya kan si Ridwan nonton F1 kan? Oh iya. Nonton F1. Ada berita tentang F1. Dilihat beritanya, ternyata ada insiden yang menyebabkan beberapa pembalap itu bertabrakan dan sampai mobilnya itu meledak lah. Meledak, terus memakan beberapa korban lah, sehingga beberapa pembalap itu harus dilarikan ke rumah sakit, begitulah kira-kira. Nah kan diikutin tuh sama dia beritanya tuh apa yang terjadi kan. Nah kalau terjadi kecelakaan kan pastinya kru ajang balap itu pasti kan dengan siaga atau dengan sigap langsung menanganinya di lokasi kejadian kan. Nyelamatin pembalapnya ya kan, memadamkan apinya. Nah begitu apinya udah selesai dipadamkan, ternyata emang ada beberapa spare part yang sampai keluar sirkuit. Oh yang tadi ya. Di perbukitan itu. Ya kan pastinya kan dibersihin dong sama kru itu kan. Iya. Pas ngebersihin besi-besinya itu yang terlempar sampai ke perbukitan itu. Kru dari ajang balap itu nemuin sajadah sama kompas di serpian-serpian besi itu. Dan bisa dipastikan itu adalah tempatnya Ridwan tadi. Iya. Jadi bro, moralnya udah bisa kita petiklah dari sini. Seandainya Ridwan tidak diganggu oleh makhluk itu, maka Ridwan kan pasti nonton F1 dong. Dia pasti kena serpian-serpian besi itu dan celaka. Ya kemungkinan ya entah celaka atau tidak nggak tahu, tapi akan sangat beresiko sekali ketika dia masih nonton di situ. Betul. Jadi intinya ya diselamatin oleh keadaan lah, intinya gitulah. Bersyukurlah akhirnya si Ridwan itu, dan ceritanya berakhir sampai di sini. Sedikit tentang keangkeran salah satu sirkuit paling legendaris di dunia, Sepang, Malaysia. Oke, guys, jangan lupa guys ya, kirimkan cerita kamu di sini. Di mana Dam? Di hello@akardkreatifcorp.asia, dan pasti kalau teman-teman ngirim akan kami bawakan di program Jenggotan Jengratu Golek Setan. Sampai jumpa.